Iya, aku minasan. Welcome back again with Mr. K di sini. One Piece Chapter 1072 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo. Without any lang again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Guys, judul chapter terbaru ya, versi resmi atau versi Manga Plus ya. Beban sebuah ingatan. Ya, judul kali ini berhubungan dengan kekuatan dari buah iblis Nikyu no Mi. Ditambah sebuah temuan seorang ilmuwan dari West Blue yang mengetahui kalau beban manusia berkurang ketika mati. Yang mana hal itu menjadi fakta kalau jiwa seseorang memiliki beban yang bisa dihitung. Alhasil, Dr. Vegapunk yang mengetahui kekuatan dari Kuma bisa membuat sesuatu yang gak berbentuk menjadi ada bentuk fisiknya. Sehingga dia pun penasaran akan beban dari sebuah ingatan. Next, di chapter 1072 ya, kita kembali dikasih cover story Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi. Yang sekarang udah memasuki volume ke-28 dengan judul Senjata Pembunuh Massal yang diproduksi secara massal. Cover story kali ini dilengkapi dengan ketiga anggota Mets, Queen, Caesar, dan Jad yang sedang memegang senjata andalan mereka masing-masing. Caesar dengan buah iblis buatannya, sedangkan Jad dengan tombaknya, dan Queen dengan virus-virus mematikannya. Sepertinya gak ada yang spesial terkait cover story kali ini karena kayak nyeritain gimana penampilan mereka lah saat tergabung dengan Mets. And now ke menu utamanya, dimana chapter kali ini guys langsung dibuka dengan sebuah narasi yang cukup unik, yaitu perkataan Vegapunk tentang sebuah langkah menuju perdamaian dunia yang kemungkinan narasi ini mengarah kepada Stasi. Soalnya seperti yang kita tahu di chapter kali ini ya, Stasi juga akhirnya diperkenalkan sebagai cloningan pertama yang sukses dibuat, yang mana dia merupakan cloningan dari Miss Buckingham atau mantan kru bajak laut Rocks. Ya, ada beberapa hal menarik tentang hal ini guys. Cuman alasan mengapa narasi di awal itu kemungkinan mengacu pada Stasi, karena ada perkataan yang bilang kalau dunia gak mengakuinya pun ya, wanita itu tetap telah terlahir ke dunia dan Dr. Vegapunk menganggap dia sebagai seorang manusia. Maka dari itu Stasi dianggap sebagai sebuah kesuksesan bagi Dr. Vegapunk sendiri. But satu hal yang menarik sebenarnya adalah mengapa Dr. Vegapunk mengatakan kalau keberhasilan lahirnya cloningan manusia menjadi salah satu hal yang bisa mendamaikan dunia. Padahal kita sendiri tahu ya, kalau dunia yang damai bagi Dr. Vegapunk ialah ketika energi atau sumber daya bisa diakses secara bebas oleh manusia. Sehingga peperangan antar sumber daya pun gak harus lagi terjadi. Makanya itu juga yang menjadi alasan mengapa Dr. Vegapunk memutuskan untuk kabur dari Pulau Egghead. Karena salah satu impiannya ya, dia ingin menemukan sumber energi yang pernah digunakan di era 800 tahun yang lalu. Tapi anehnya cloningan dan impian Dr. Vegapunk itu terasa seperti dua hal yang bertolak belakang. Sehingga mungkin ada sesuatu di balik pembuatan yang menyebabkan Dr. Vegapunk bisa berkata kalau kehadiran cloningan manusia bisa menjadi langkah besar menuju perdamaian dunia. Apalagi kita tahu di chapter kali ini guys terungkap ya kalau kekuatan Bartholomew Kuma yang bisa merubah sesuatu tak terlihat menjadi nyata. Kayak misalnya aja rasa sakit Luffy yang berhasil dikeluarkan lalu dipindahkan kepada Zoro, sehingga kalau menurut Dr. Vegapunk hal itu mungkin terjadi ya karena Kuma bisa mengirimkan sinyal sistem saraf tepi tanpa perlu melalui media lain. Alhasil Dr. Vegapunk yang juga sempat tertarik dengan apa yang ditemukan ilmuwan dari West Blue yang pernah bilang kalau ketika manusia mati ada pengurangan massa 21 gram dan massa itu dianggap sebagai jiwa. Maka dari situ ya Dr. Vegapunk lalu tertarik dengan hal-hal tak terlihat lain yang mungkin bisa diketahui berat, massa, atau bahkan wujudnya dengan menggunakan kekuatan Kuma. Jadinya Kuma yang awalnya menolak permintaan Dr. Vegapunk tentang dirinya yang ingin melihat gambaran dari memori milik sang mantan raja yang dianggap tirani ini, pada akhirnya Kuma mengabulkan apa yang diinginkan oleh Dr. Vegapunk, walau Vegapunk selalu berdalih kalau semua ini hanya demi ilmu pengetahuan doang. Lalu satu hal yang menjadi tanda tanya ya Rek, mengapa Dr. Vegapunk memilih untuk melihat memori dibandingkan hal-hal tak berwujud lain? Ya karena entah bagaimanapun ya, semua ini seakan ingin menekankan kalau memori menjadi salah satu hal yang bakalan berperan penting di One Piece. Pasalnya, baru-baru ini salah satu Yonko lain juga menculik seseorang yang kekuatannya bisa menghapus memori atau ingatan. Dan Puding ya, bahkan gak cuma bisa menghapus, dia juga bisa melihat apa yang dilalui oleh seseorang. Belum lagi dari pihak lainnya kayak pemerintahan dunia ya, kita tahu kalau mereka senang menghapus sesuatu demi melindungi yang mereka anggap penting. Sehingga hal ini terasa seakan seperti sebuah ketidaksengajaan yang emang sengaja dibuat oleh Odachi. Walaupun kita semua belum tahu apa sebenarnya maksud dari Oda Sensei memperlihatkan semua ini guys. Karena menariknya ya, kalau emang Stasi yang berupa cloningan dari Miss Buckingham ternyata memiliki ingatan dari ibunya Weevil itu ya, itu berarti manusia sudah bisa dibuat kembali. Karena dengan kemampuan Dr. Vegapunk aja, bukan hal mustahil rasanya ngebuat sebuah wadah cloningan yang mirip dengan wujud aslinya.
Lalu dengan kombinasi kekuatan Kuma yang bisa mengambil memori seseorang, maka jika ingin membuat seseorang terhidup kembali, kita tinggal menyiapkan wadah baru dengan menggunakan memori lama. Ya, menarik untuk kita tunggu sebenarnya mau dibawa kemana oleh Oda Sensei semua teka-teki ini guys. Pasalnya, alasan dibalik Stacy mengambil Miss Buckingham sebagai model cloningan aja tentu harus dijelasin. Karena gak mungkin Dr. Vegapunk hanya random mengambil orang-orang yang dia rasa berguna. Seperti misalnya aja Kuma yang dianggap berasal dari ras spesial, dan pada akhirnya Dr. Vegapunk mengajaknya untuk menjadi objek penelitian. BTW, sebelum Mister lanjutin ya, kalau kalian perhatiin bagian Kuma ya, di bagian kupingnya ada yang agak aneh. Kenapa kupingnya seperti hewan ya? Ini kayak dimaksud ras spesial. Yang jelas ini bukan Ming sih. Apa ya? Peaceman? Well, pokoknya selain menunggu penjelasan tentang hal ini atau itu ya, Bonnie yang diperlihatkan di chapter kali ini juga akhirnya menemukan memori dari ayahnya. Kita juga tentu akan dibuat penasaran sama alasan mengapa Dr. Vegapunk sendiri gak ingin menceritakan alasan dibalik semua hal ini guys. Sampai-sampai cerita atau kilas balik yang bakal diketahui oleh Bonnie sendiri harus dia lalui menggunakan kekuatan ayahnya langsung. Yang bikin kita semua juga bingung mungkin bagaimana cara Bonnie bisa mengetahui kalau benda itu adalah memori dari ayahnya, bukan kesakitan seperti yang dijelaskan oleh Vegapunk. Apakah Bartholomew Kuma dulu sempat menjelaskan secara rinci tentang kekuatan yang dia miliki kepada Bonnie, dan alasan dibalik Kuma setuju untuk memperlihatkan memorinya ya ialah karena dia ingin Bonnie mengetahui kebenarannya ketika dia telah pergi nanti. Ya, kalau kita hubungkan dengan bagaimana Kuma yang saat ini sedang mencoba memanjat dinding Red Line, rasanya misi bunuh diri emang sedang diusung oleh Kuma karena suatu alasan. Karena gak mungkin juga secara tiba-tiba ya, Kuma membuat program yang mengantarkannya ke tanah dari pemerintahan dunia selain emang ada sesuatu yang ingin dia coba lakukan di Marijua. Nah, apakah mungkin ya, apa yang Kuma lakukan saat ini malah menjadi pemicu dari revolusi yang dilakukan oleh pasukan revolusioner nantinya? Atau malah Monkey D. Dragon akan tetap menyuruh anak buahnya diam dan menjalankan misinya nanti? Karena kita tahu posisi Sabo yang menghilang juga membuat kekuatan dari pasukan revolusi berkurang sangat banyak. Makanya gak ada jaminan mau Dragon mengetahui Kuma kembali ke tanah suci Marijua atau kagak, lalu mereka akan langsung membantu Kuma atau malah mendiamkannya saja. Cuman satu hal yang pasti udah terjadi ya, yaitu kekalahan Kaku yang ternyata dia juga sama seperti Lucy yang udah berhasil membangkitkan buah iblisnya, tapi berkat kemampuan milik Stacy yang layaknya vampir. Namun dia juga memiliki sayap berwarna hitam pada wujudnya kali ini. Dengan sekali gigitan aja ya, Kaku yang berhasil diempaskan Zoro ke tanah pada akhirnya pingsan di tangan Stacy sendiri. Ya, makin menarik aja konflik antara CP0 dengan kru topi jerami ini guys. Karena kemungkinan bakal banyak pengkhianatan di sini. Soalnya kita tahu ya secara tiba-tiba keamanan di Pulau Egghead mati, yang mana hal itu hanya mungkin terjadi kalau ada sabotase dari orang dalam. So sangat mungkin gak cuman Stacy yang saat ini posisinya jadi berpihak ke Dr. Vegapunk, melainkan nantinya ada kejutan dari cloningan Dr. Vegapunk yang malah berkhianat. Gak ada yang tahu kan hal ini guys. Pulau Egghead ini ya, Arc Egghead lah. Jadi makin menarik sih. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten react One Piece chapter terbarunya. Oh ya, BTW sebelum Mister tutup ya, ada hal menarik terkait cloning Stacy ini guys. Bisa terhubung kalau ada kemungkinan Zoro cloning juga. Bagaimana Mister bisa beranggapan seperti ini? Ya kalau kalian nonton live stream Mister semalam ya pasti ngerti. Tapi kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Atau nggak sempet nonton ya, ya masih ada 3M, nantikan aja 3M nya, oke? So, see you next time. This is Milo, stay safe everyone, salam